Salah satu regulator di Bursa Efek Indonesia, Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau ID Clear, memiliki peran penting untuk penjaminan penyelesaian transaksi di bursa dan ikut dalam perlindungan investor. Nah, apa saja kontribusi yang sudah dilakukan ID Clear? Pagi ini Kompas Bisnis sudah bergabung bersama Direktur Utama ID Clear, Iding Pardi. Pak Iding, halo, selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mbak Paskali. Selamat pagi para pemirsa Kompas TV semuanya. Oke, Pak Iding, ini kalau kita bicara ID Clear, ini perannya salah satunya adalah clearing dan penjaminan transaksi di bursa. Sebenarnya tugasnya tuh apa aja sih, Pak? Ya, jadi kami Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau disebut dengan ID Clear sekarang ini memiliki fungsi sesuai namanya, yaitu clearing dan penjaminan. Hmm. Nah, dengan proses clearing itu kita memberikan efisiensi baik dari sisi proses maupun nilai dari settlement transaksi bursa. Dari sisi proses kami terhubung dengan bursa, dengan KSE sehingga proses clearing dan settlement transaksi bursa itu bisa berlangsung secara straight to processing. Dari sisi nilai kami melakukan netting. Jadi transaksi bursa yang terjadi ribuan kali gitu ya, bahkan jutaan kali itu akhirnya bisa di net sehingga nilai settlementnya menjadi lebih sedikit, lebih efisien. Nah, dari sisi penjaminan kami menjamin transaksi bursa ya, supaya penyelesaiannya bisa dilakukan secara akurat dan tepat waktu melalui pengelolaan manajemen risiko dan agunan. Demikian Mbak Paskalis. Kalau yang dijelaskan Pak Iding tadi berarti hubungannya dengan perlindungan investor yang juga jadi bagian dari ID Clear ini apa yang sudah dilakukan selama ini? Ya, jadi memang kami tidak berhubungan langsung dengan investor, tetapi kami berhubungannya adalah dengan perusahaan efek atau anggota bursa efek. Nah, kami melakukan berbagai proses gitu ya untuk keamanan transaksi bursa sehingga nasabah ini merasa aman bertransaksi di bursa efek ya. Antara lain melalui penyediaan dana jaminan ya, dana jaminan yang digunakan untuk menjamin penyelesaian transaksi bursa. Kami juga memastikan bahwa anggota bursa efek atau perusahaan efek itu mematuhi segala ketentuan ya di bidang pasar modal, di pengelolaan transaksi bursa sehingga mereka bisa menyelesaikan transaksi bursa dengan aman ya. Yang lainnya juga kami memastikan bahwa terjadi segregasi kepemilikan gitu ya. Jadi asetnya nasabah dengan asetnya perusahaan efek itu juga harus dipisah gitu ya, sehingga itu menjamin keamanan dari transaksi di bursa gitu Mbak. Itu bentuknya Pak, apakah dalam ada aturan-aturan yang dimiliki oleh ID Clear atau produk-produk mungkin yang dimiliki ID Clear untuk mendukung perlindungan yang sudah Pak Iding sebutkan tadi? Ya, jadi memang kami punya aturan sebagai self-regulatory organization atau SRO, kami memiliki peraturan yang harus dipatuhi oleh anggota bursa. Nah, berbagai aturan itu selain untuk menjamin prosesnya efisien, juga aman yang tadi saya sampaikan. Nah, aman ini termasuk untuk nasabah. Jadi mereka harus mematuhi berbagai ketentuan dalam rangka perlindungan nasabah, termasuk aset nasabah, transaksi nasabah gitu ya. Dan sedangkan produk-produk yang kami berikan itu atau kami sediakan itu tetap melalui perusahaan efek gitu ya. Antara lain kami juga selain tadi ya transaksi di bursa efek yang disediakan untuk investor, juga kami menyediakan transaksi pinjam-meminjam efek. Nah, ini bisa dimanfaatkan oleh investor ya untuk meminjamkan efeknya gitu ya, sehingga daripada efeknya idle diam gitu ya, bisa dipinjamkan dan menghasilkan return. Dan yang lainnya juga bagi nasabah yang ingin misalnya mereka punya efek tapi butuh dana untuk sementara gitu ya, mereka bisa melakukan transaksi repo ya, dengan cara mengagunkan sahamnya ya melalui transaksi repo dan mendapatkan dana untuk kepentingan berbagai macam kepentingan mereka. Kita sebut sebagai layanan triparty repo. Demikian Mbak Paskalis. Sejauh ini produk-produk yang dimiliki oleh ID Clear ini apakah banyak atau banyak begitu investor yang menggunakan produk-produk tersebut, Pak?
Nah, ini memang challenge ya buat kami di KPI dan juga di SRO adalah bagaimana memperkenalkan produk-produk ini kepada investor. Hmm. Ya, jadi sejauh ini memang masih tantangan buat kami untuk memperkenalkan lebih lagi kepada investor sehingga mereka eh, apa, mengenal gitu ya pinjam-meminjam efek dan transaksi tripati repo. Sekarang memang masih terbatas, Mbak. Tapi ke depan kami harapkan melalui sosialisasi yang intens juga, ini adalah sebenarnya opportunity ya buat mereka yang ingin misalnya berinvestasi di saham secara jangka panjang, itu sahamnya bisa dipinjamkan daripada idle gitu ya. Ini Seperti itu. sebenarnya opsi juga sebenarnya Pak untuk para investor dalam berinvestasi. Tapi kalau Betul, menurut betul. Pak Iding selain karena sosialisasinya mungkin yang belum terdengar oleh para investor, apalagi sih Pak yang membuat masyarakat belum mau atau belum mau mencoba begitu apa yang sudah dibuat dan dirancang sedemikian rupa oleh ID Clear? Ya memang ini seperti chicken and egg ya, ayam Hmm, ayam dan telur lah gitu ya. Artinya satu sisi yang meminjamkan juga masih terbatas gitu ya. Jadi efek yang bisa dipinjam itu terbatas sehingga orang yang minjemin juga jadi takut gitu. Saya takut barangnya nggak kembali gitu. Padahal semuanya dijamin oleh KPI gitu ya. Nah, orang yang minjemin gitu ya, orang yang minjem takut takut apa namanya barangnya nggak kembali karena orang yang minjeminnya juga sedikit. Nah, orang yang minjemin itu juga takut gitu ya. Takut dia apa namanya? Takut dia nggak kembali juga barangnya gitu iya, ya. iya, iya. Ini jadi memang supply dan demand-nya masih supply-nya terutama masih terbatas sehingga demand-nya terbatas gitu ya. Oke. Tapi ini ke depan akan bertambah kah Pak untuk mereka yang bisa menyediakan efek-efek ataupun dana-dana tersebut? Ini sedang kami usahakan, Hmm. Bapak sekali, para pemirsa semua, ya para investor pasar modal, untuk meningkatkan supply dari saham yang bisa dipinjamkan, gitu ya. Nah nanti dengan suplainya banyak, maka orang yang minjem pun tidak takut, gitu ya. Nah ini memang salah satu jadi lender atau peminjam yang meminjamkan itu adalah investor retail ini, yang diharapkan juga bisa meminjamkan efeknya gitu dalam rangka memperoleh pendapatan lain-lain gitu ya daripada sahamnya itu idle gitu ya nggak diapa-apain ya ini bisa menjadi alternatif dalam rangka meningkatkan return mereka gitu. Oke, dan jadi pilihan investasi lain juga bagi para Betul, investor betul, selain menaruh betul. dananya di pasar modal. Pak Iding terima kasih sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Pak. Baik, terima kasih.